Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Farmadi SHG MHI. Yang kami hormati Kasubag TU Bapak Muhroji MA. Yang kami hormati para kasih dan penyelenggara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ihsan Dardiri SPDI, Penyuluh Agama Islam KUA Binangun. Beliau selaku pemateri pada kuliah duha pada pagi hari ini. Yang kami hormati para pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan seluruh jamaah kuliah duha di Masjid Al-Huda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah kuliah duha di Masjid Al-Huda rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama atau thalabul ilmi bersama-sama dengan pemateri Bapak Muhammad Ihsan Dardiri selaku penyuluh agama Islam KUA Binangun, dengan tema memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga. Sebelum kita mulai ke materi, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga acara pagi ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama pemaparan materi kuliah duha dengan judul memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga. Kepada beliau Ustadz Muhammad Ihsan Dardiri SPDI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarona bitadbiri wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi nahana 'anil israfi wat taqsiri wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du hadratal muhtaramin. Yang saya hormati para nyai, para ibu nyai, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Haji Farmadi SHG MHI, yang saya hormati Kasubag TU Bapak Haji Muhroji MA, yang saya hormati para kasih dan penyelenggara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, yang saya hormati para pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, yang saya hormati jamaah kuliah duha hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kesehatan
sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mengucap hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Kaitannya dengan kesehatan ada makalah nikmatani maghbubun fihi mannas as-sikhah warrohah. Ada dua kenikmatan yang kita itu sering terlena, terlupakan, bahwa dua hal tersebut sebenarnya adalah kenikmatan yang agung, yang besar. Yang pertama as-sikhah, kesehatan. Yang kedua adalah nikmat, yaitu waktu luang. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini termasuk bagian dari mensyukur nikmat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, para yai, para ibu nyai, kepareng matur bilih ing mriki kula sadermi minangkani nugoni perintah saking pengurus Pok Jaluh sakitosipun nggih penyuluh Binangun, khususipun kula niku kemampuane di bawah penyuluh-penyuluh di luar Binangun. Keranten Binangun niku daerah minim. Dados penyuluhnya pun kemampuannya juga saya yakin di bawah wilayah-wilayah santri, kados Kanigoro dan lain sebagainya. Cuman lek teng Binangun niku saged ndonga, apal ndonga terus mimpin tahlil niku pun disebut rodok kiai, rodok. Dados enten nika lho kata-kata mutiara nika. Jadilah penerang di tempat yang gelap, jangan jadi penerang di tempat yang terang benderang. Dados teng Binangun niku peteng dedet 2 watt setengah mawon sudah kelihatan. Tapi lek misalnya kula diselap teng Kanigoro, sama sekali ndak tampak kaula. Teng mriki kula badhe matur, badhe membahas kaitanipun kalian memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di Blitar ini angka pernikahan dan perceraian itu prosentasenya itu besar sekali. Saya mencatat ini data dari BPS tahun 2026, ini data tahun 2025, ini pernikahan di Kabupaten dan Kota Blitar, ini sebanyak atau tercatat 8.802 pasang. 8.802 pasang. Terus perceraian itu sebanyak 3.192 di Kabupaten dan Kota Blitar. Kalau kita sederhanakan, dari misalkan 8 sampai orang menikah, itu 3 sampai 4 bercerai. Itu kan angka yang sangat besar sekali. Padahal Bapak Menteri Agama, Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu pernah menyatakan, tidak mungkin dari sebuah pernikahan akan melahirkan generasi yang unggul. Karena dari sebuah perceraian akan melahirkan generasi yang unggul. Karena ketika terjadi perceraian, pasti dampaknya ke anak terutama. Nah, dari perceraian itu yang menarik, yang diajukan oleh pihak laki-laki atau suami itu sebanyak 737. Jadi yang cerai talak atau dalam bahasa kitab tolak itu sebanyak 737. Sedangkan perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau dalam bahasa kitab itu khulu itu sebanyak 2.455. Jadi perceraian itu banyak yang diajukan oleh pihak istri. Nah, dari semua hal tersebut, motif orang bercerai atau sebuah keluarga bercerai itu banyak. Ini saya ambil 3 teratas. Yang pertama, ini kaitannya dengan judul yang saya ambil, itu adalah faktor ekonomi. Mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, ternyata ekonomi ini menjadi
penopang langgengnya sebuah keluarga. Yang kedua, orang bercerai itu faktornya karena perselisihan yang berkepanjangan. Ada saja perkara masalah yang setiap hari suami istri bertengkar. Dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip. Sering didawuhkan Bapak Arif Zamroni, keliru naruh handuk saja itu bisa jadi bahan pertengkaran. Laki-laki umumnya kita ini kan tidak begitu telaten, ya. Ambil pakaian di lemari itu ya didudut begitu saja. Ini bagi laki-laki itu hal yang biasa, tapi bagi perempuan itu dianggap kesalahan yang sangat besar. Nah, dan lain sebagainya. Kalau dulu rebutan remote, tapi sekarang sudah tidak, jarang orang nonton TV. Hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Yang ketiga, orang bercerai itu faktornya karena adanya orang ketiga. Orang ketiga itu bisa selingkuhan, bisa juga karena keluarga dekat, mertua atau ipar yang terlalu masuk dalam ranah keluarga. Tapi dari ketiga tersebut ataupun yang lainnya, itu saya punya prasangka. Sebenarnya kembalinya itu ya ke ekonomi. Perbedaan pandangan yang berkepanjangan, perbedaan keyakinan. Nah, yang suami yakin 30.000 cukup untuk sehari, yang istri tidak yakin 30.000 cukup untuk sehari. Jadi perbedaan keyakinan dan lain sebagainya. Ada juga faktor KDRT, ada tapi tidak banyak. Nah, beberapa hari ini di HP kita ini muncul berita yang sangat menggembarkan. Jadi di Jawa Barat itu ada kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korbannya ini cedera permanen. Jadi matanya sampai buta, terus hidungnya, bibir bagian atas itu hilang karena digunting. Ini kan kita membayangkan sendiri kok bisa seperti itu ya, kok sampai tega betul. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi pada kita, tidak terjadi pada keluarga kita. Nah, dari ketiga hal tersebut, yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah tentang faktor ekonomi ini menjadi penopang langgengnya sebuah keluarga. Mau tidak mau diakui atau tidak diakui, ternyata ekonomi ini menjadi faktor penentu. Makanya kita harus punya perencanaan yang matang dalam hal pengelolaan keuangan. Ada sebuah makalah atau hadis bisa dikatakan at-tadbiru nisful ma'isyah. Perencanaan itu sudah menjadi setengah dari sebuah keberhasilan ekonomi. Jadi kalau kita punya perencanaan yang baik, yang bagus, itu sudah separuh dari keberhasilan kita dalam hal ekonomi. Jadi at-tadbiru nisful ma'isyah. Itu harus kita lakukan. Jadi dalam hal keuangan kita harus disiplin. Nah, saya petik dari beberapa perencana keuangan agar keuangan kita itu sehat. Setidak-tidaknya uang penghasilan itu harus kita pilah menjadi 3 pos pengeluaran. Setidak-tidaknya. Ya. Yang pertama, untuk kebutuhan rutin sehari-hari sebanyak 50%. Jadi ketika kita dapat penghasilan dari apapun juga, dari gaji dan sebagainya, itu yang 50% kita sisihkan untuk kebutuhan rutin, kebutuhan sehari-hari. Untuk beli beras, bayar pulsa, bayar sekolah anak dan seterusnya, itu usahakan maksimal 50%. Syukur-syukur kalau kurang dari 50%, jangan lebih dari 50%. Itu. Yang kedua, yang 30% itu untuk bayar hutang ataupun cicilan. Misalkan gaji kita 1 juta atau 2 juta lah, berarti 30%-nya itu 600.000 nggih.
Artinya ketika kita punya penghasilan 2 juta, maksimal cicilan kita itu harus berada pada limit 600.000, jangan lebih dari 600.000. Misalkan kita punya gaji 2 juta terus pengen beli mobil, ada enggak mobil yang angsurannya 600.000 per bulan? Tidak. Ada nomboten? Ada, tapi DP-nya 90% dari harga. Tidak ada. Oh, berarti kalau tidak ada, kemampuan kita dengan gaji 2 juta itu belum mampu untuk beli mobil. Mampunya apa? 600.000 NMAX mampu atau belum? Kita lihat ada enggak NMAX yang angsurannya 600.000. Ada tapi bodong, oh berarti tidak usah. Berarti gaji 2 juta belum mampu kredit NMAX. Itu untuk membatasi diri kita. Karena kalau tidak kita batasi, namanya kemauan itu kan tidak ada batasnya. Beda dengan kemampuan. Kemauan itu tidak ada batasnya, tapi kemampuan itu punya limit, punya batas. Harus disiplin. Karena kalau tidak, seperti kemarin itu loh yang di Pantai Tambarjo, Pak Arief itu kan sudah dawuh. Jadi kita itu jangan mudah terkecoh dengan apa-apa kemewahan yang ada di sekitar kita. Sesuaikan saja dengan kemampuan kita. Terus berikutnya 50%, 30%, tinggal 20%. Itu untuk apa? Untuk tabungan atau investasi. Tabungan dengan investasi itu dua bahasa yang sedikit berbeda. Jadi harus ada itu. Jadi di awal kita dapat gaji itu minimal ya, 20% itu kita sisihkan untuk tabungan atau investasi. Kalau gajinya 2 juta, 20%-nya berarti pinten? 600 ya? 400 ya? 400.000 itu harus disisihkan di awal bulan. Jangan ngenteni turai. Lek ngenteni turai kita itu tidak akan turah Pak Bu. Karena apa ya, semua keinginan kita itu sudah ada di ini loh, di HP nih. Ingin apa saja, ini kan tinggal klik saja. Kalau tidak ngempet itu sulit sekali. Nah, caranya itu tadi. Jadi langsung di awal itu disisihkan. Minimal syukur-syukur kalau lebih. Kemarin kita dapat rezeki gaji ke-13, rezeki kita juga sisihkan saja. Misalkan. Nah, sedikit kami matur tentang tabungan atau investasi. Kalau bisa kita itu nabung jangan dalam bentuk uang, ya. Jangan dalam bentuk uang, berapapun juga. Karena apa? Uang itu akan berkurang oleh yang namanya pencuri senyap. Perso pencuri senyap. Pencuri senyap itu inflasi. Nah, karena apa? 1 juta hari ini meskipun angkanya sama tapi nilainya tidak sama ketika 1 juta 1 tahun ke depan. Banyak sekarang itu pilihan investasi, banyak instrumen, bisa emas, bisa saham atau yang lainnya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau emas misalkan punya kelebihan, emas itu dianggap apa ya? Harta yang bisa mengikuti nilai kapanpun juga, kapanpun juga. Jadi 1 gram emas pada 2026 itu nilainya tetap sama ketika 2050 dan seterusnya. Cuman kekurangannya emas itu apa? Selisih harga jual dan beli itu tinggi, spreadnya tinggi. Emas hari ini misalkan 2.600.000 belinya, tapi ketika kita jual hari ini itu mungkin tinggal 2.450.000 misalkan ya. Tapi kelebihannya juga banyak. Sekarang itu kita bisa misalkan punya uang 200.000 kita cicil emas online itu kan bisa. Istilahnya saya agak kurang sepakat emas digital. Nah, itu kurang sepakat. Yang namanya emas itu kan benda padat logam itu. Itu didigitalkan ya enggak bisa toh ya. Emas ya emas.
Cuman pembeliannya bisa offline, bisa online. Nah, monggo kita semua misalkan punya uang 200.000 kita sisihkan untuk beli emas secara online. Nanti kita titipkan simpan. Panjenengan misalnya punya aplikasi BRI online BRI itu, terus kalau Pegadaian Tring dan lain sebagainya itu bisa. Jangan simpan di situ. Jangan dalam bentuk uang tunai masukan saya. Terus yang lainnya misalkan saham. Nah, saham ini istilah yang muncul setiap saat di televisi, tulisan-tulisan running text itu indeks harga saham hari ini turun, indeks harga saham hari ini naik. Tapi nyun sewu, meskipun setiap hari kita itu dengar, kita itu melihat, tapi kita itu seakan itu bukan dunia kita. Saham itu bukan dunia kita, seakan-akan kita itu jauh dari itu. Padahal juga penting itu. Nyun sewu, dengan saham itu kita juga bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan penghasilan, meskipun juga kalau tidak hati-hati kita juga bisa bangkrut dari saham. Dan hari-hari ini saham itu harganya murah sekali Bapak Ibu, murah sekali. Jadi pas saya takziah kapan itu saya kan satu kendaraan sama Pak Sunhana. Pak Sun, kalau punya uang hari ini beli saham itu murah sekali Pak Sun, sangat murah. Jadi misalkan saham BCA, pas saya takziah ke Garum itu masih 4.500.000 waktu itu. Hari ini sekitar 2 minggu kemudian ini sudah 6.200-an. Berarti kalau waktu itu kita beli harganya misalkan beli 45 juta, hari ini kita jual sudah laku 62 juta. BRI juga begitu dan lain sebagainya. Jadi tentang saham ini mari kita pelajari sama-sama. Mudah sekali itu. Maksudnya kita semua ini kan sudah punya HP. Daripada kalau tidak ada pekerjaan hanya melihat drama Korea, dracin, lek kula kadang-kadang ngoten niku, tapi kita kurangi, belajar saham dan lain sebagainya. Jangan orang-orang di luar sana yang tidak punya kontribusi ke negara, itu malah enak mudah cari uang, tapi yang kita ini yang punya kontribusi real ke bangsa, ke masyarakat, tapi cari uang malah enggak begitu mudah. Ini kan suatu yang ironi. Betul ini. Jadi mari kalau minat kita sama-sama belajar saham. Saya matur begini, saya sudah praktekkan. Oh ternyata betul memang saham itu bisa membangkrutkan orang, tapi kalau hati-hati, cermat, disiplin itu juga menguntungkan. Nanti kita belajar sama-sama. Biar yang itu tadi, sing penak golek duit itu orang-orang di luar sana sing pekerjaannya hanya rebahan saja, tiduran saja, tidak punya kontribusi real terhadap bangsa, tapi kita sing guru madin, guru ngaji ini juga merasakan, oh ternyata cari uang itu tidak harus bersusah-susah payah, betul ya, tidak harus begitu. Ada opsi lain. Nah, itu tadi Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati. Jadi tadi mukadimah itu saya awali dengan kita itu diperintahkan untuk merencanakan keuangan, karena itu memang anjuran agama, tapi juga jangan terlalu keterlaluan. Kadang sebagian dari kita itu juga terhadap diri sendiri itu juga pelit, ada itu. Jadi sebenarnya mampu, tapi karena terlalu kebangetan itu terhadap diri sendiri pun juga pelit. Kalau memang sudah mampu ya silahkan menyenangkan diri, menyenangkan keluarga, karena itu juga termasuk anjuran dari agama. Khairukum li ahlihi, katanya kan begitu. Jadi sebaik-baik kamu, sebaik-baik kita adalah kita yang bisa baik terhadap keluarga. Ini sudah jam 8, sudah selesai. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnafi wal qabul wa barokah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mansudahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana ta'ala fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farastah wala tainan illa qadaitah maridan illa syafaitah wala tiflan illa rabaitah wa aslahtah wala hajatan min dunyal akhirah illa qadaitaha wa yassartah ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wa asrah suduna qulubana wa khtim bisolihati amalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas pemaparan dari materi memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga oleh Bapak Muhammad Ihsan Dardiri, SPDI, Penyuluh Agama Islam KUA Binangun. Dari pemaparan beliau, kita bisa mengambil intisari, yaitu yang pertama, kita semuanya harus mempunyai rencana yang matang dalam mengelola keuangan. Nah, serta membagi keuangan itu ada 3 macam. Yang pertama 50% untuk kebutuhan sehari-hari, yang kedua 30% untuk membayar hutang maupun cicilan, dan yang ketiga yaitu 20% untuk tabungan maupun investasi. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah, halal dan barokah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.